Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, suara aku clear ya di sana? Pada kedengeran nggak suara aku? Kedengeran ya? Udah lumayan banyak nih yang join. Teman-teman yang bisa on cam, aku minta tolong dong on cam temenin aku di sini. Oh iya, ini telepon tadi ya. Ini tinggal tempat tuh ya. Teman-teman yang bisa on cam boleh banget on cam ya. Nah, banyak nih on cam. Wah, ada yang pakai avatar nih. Emang tadi mana masih petang? Avatarnya buka dong Kak, Enggak, biar kelihatan ini dong enggak ini. wajah-wajah Enteng. cantik dan Heeh. gantengnya nih. Ya udah lama banget ya. Aku minta share boleh nggak? Apa? Ayo yang belum Caranya on gimana cam, ya minta kita share? on cam dulu yuk Tapi di kakak-kakak. request di share. Biar kita saling kenalan satu sama lain. Oke. Sorry, sorry, ada suara azan ya? Masuk nggak sih suara azan di aku? Kedengeran nggak ya di sana? Takut ada noise. Ini kan misalnya emang apa pusat apa namanya tadi? Camp, camp. Ini dan jadi Oke, aku lanjutin ya. Yang lain nih, ada apa nih? Gambar yang berbayang. Ayo dong, yang pakai avatar, bisa banget langsung dicopotin avatar ya, biar aku tahu nih kakak-kakak sekalian wajahnya yang cantik, yang ganteng. Karena kita siapa tahu ketemu di luar, kita bisa saling sapa, kan kita nggak ada yang tahu ya. Oke, yang mau on cam mana nih? Kok dikit sih on camnya? Sedih banget deh. Temenin aku ayo on cam. Mungkin sembari kita nunggu yang lain join, yang udah pada join sekarang, kita kenalan dulu kali ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu nih kira-kira. Kebanyakan teman-teman asalnya dari mana nih? Bisa banget langsung eh, chat di kolom Zoom. Kebanyakan asal dari mana nih? Apa dari Jakarta atau dari Bandung? Atau mungkin ada yang dari luar kota? Bisa banget langsung komen di kolom chat. Tuh ada di Jogja, Depok. Depok, ih sama dong aku juga orang Depok nih. Lampung, Seminar, Kak, Cirebon. Wah, banyak nih ya. seminar data engineer. Seminar dulu. Bogor. Oke, Nggak tahu. Semarang. Lihat dari HP. Kendari. Wow, Kendari. Jauh-jauh ya? Ada nggak yang dari Pulau Seberang? Pulau Seberang tuh. Kayak misal dari Kalimantan ada nggak nih? Panjang kau cerita. Ish. Oke, Tangerang, Kak, Jatim. Daerah yang dikenal dengan planet. Apa tuh? Daerah yang dikenal dengan planet? Bekasi bukan? Biasanya kan gitu ya, Jogja ya, Bekasi ya, daerah yang dikenal dengan planet. Ayo dari mana nih? Pada habis ngapain nih teman-teman sebelum join webinar? Kebanyakan pada habis pulang kerja, apa habis nongkrong, apa habis pulang kuliah nih? Dari dulu katanya temen aja, aduh apa tuh? Kan nanti dikasih pasti dong. Tapi pulang kuliah. Ada yang habis nongkrong nggak atau main nih? Pulang kerja. Wih, pulang kerja nih. Lagi capek-capeknya ya, Kak? Wow, Puri Anjasmoro, Kak. Oke, yang lain ada lagi nggak nih? Ada nggak yang dari misalkan Zoom-nya lagi di luar negeri gitu, yang ikut ada nggak? Soalnya kemarin sempat ada tuh dari Malaysia. Ada nggak nih kakak-kakak sekalian? Habis, ih konten kreator. Sharing tuh bisa tuh Kak, channel YouTube-nya mungkin. Konten kreator YouTube. Kok yang on cam jadi hilang sih? Ayo dong yang on cam, jangan dimatiin kameranya biar aku tahu muka-muka kalian. Terus kalian bisa nemenin aku deh di webinar malam hari ini. Sembari habis ngebut skripsi. Oke, udah ngebut skripsi tuh. Oke, mungkin perkenalannya cukup nih. Oke, aku sampai lupa kenalin diri sebelumnya. Kenalin, aku Salsa. Aku yang akan memandu atau sebagai moderator di sesi webinar pada malam hari ini.
sampai akhir nanti. Tapi aku juga nggak sendirian di sini, guys. Di sini aku ditemenin oleh para pembicara kita yang berpengalaman nih di bidangnya, gitu kan. Sesuai dengan namanya, kita di bidang data science. Nah, dan ada di bidang data science ini pembicara kita yaitu Mas Rusnanda dan juga aku ditemani juga oleh Kak Salsa yang akan membawakan materi sosialisasi MSIB Kampus Merdeka Batch 7. Bisa sapa dulu nih, Kak Salsa sama Mas Rusnanda udah ada di Zoom-nya belum ya? Kira-kira. Halo, Kak suara kemut. Halo, Oke. selamat malam Halo, halo. teman-teman. Halo, oke. Udah ada di Zoom ya. Oke, mungkin sebelum webinar berlangsung nih, biar anak-anak kalian, biar audiensnya pada nggak ngantuk, karena kan jam segini nih tenggang-tenggangnya nih, masa-masa kritis banget. Apalagi habis pulang kerja atau habis pulang kuliah, pasti ngantuk kan. Udah otomatis tuh pasti akan ngantuk dengerin webinarnya. Aku akan ngadain ice breaking terlebih dahulu nih ya teman-teman ya. Nanti teman-teman, jadi ice breakingnya itu aku kasih bocoran sedikit lah kayak tebak-tebakan gambar. Seperti itu ya. Aku izin share screen dulu nih teman-teman. Oke. Udah kelihatan belum ya share screen anak aku? Udah kelihatan belum ya guys? Sudah, Kak. Udah kelihatan ya? Oke. Tadi udah kayak aku bilang nih, ice breaking ini kita akan tebak-tebakan gambar. Biar kalian juga pada nggak ngantuk kan. Ya, kita sambil jangan terlalu tegang juga. Webinar malam ini bisa kita ajak santai sedikit, chill sedikit lah ya. Oke, kita mulai aja nih. Nanti kalian tebaknya bisa langsung di kolom chat Zoom-nya. Atau mungkin ada yang mau open mic, itu boleh banget. Aku malah seneng. Oke? Oke, aku lanjut nih. Kita main beberapa tebak-tebakan terlebih dahulu, guys. Oke, nah. Aku mau tahu dong, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kucing, Kak, kucing. Ayo, yang lain apa nih? Gajah, Sapi, Kak. penguin, gajah. Badak, Kak, Penguin. badak, badak. Apa? Terus apa lagi? Ayo. Beruang laut, Kak. Ayam. Tikus, Kak, tikus. Kucing, Mbak, kucing. Kucing, beruang laut. Terus apa lagi? Kadal kak, kadal. Kadal. Oke, terus apa lagi? Semut. Ada yang bilang semut. Semut gimana tuh ya semut? Kelelawar, Kak. Kelelawar. Terus apa lagi? Ayo. Laron, badak. Oke. Kita lihat jawaban kalian bener apa enggak nih. Oke, bentar. Tidak. Apa sih? Panda dong, salah. Itu beruang laut, Kak. Beruang laut. Itu Panda singa, dong. Kak, itu singa, Kak. Mana sih gak? Hybrid. Oke, lanjut next nih. Gambar selanjutnya nih. Ini gambar apa? Coba tebak. Ada yang tahu Kanguru. nggak? Jerapah kak, jerapah. Ya, Kanguru. udah Ya. ketebak. Ya, kuda kak, kuda. Kepencet. Kuda, kuda. Kuda. Iya benar, kuda. Udah kepencet lu. Oke, next. Gambar, next gambar. Ini gambar apa coba? Teman saya, Kak. Temen, temen saya. Apa itu? Teman saya, Kak. Cumi-cumi, Apa? Ubur-ubur, Kak. Ubur-ubur. Ubur-ubur. cumi-cumi, Oke, cumi-cumi. yang lain apa? Ayam. Terus ayam boleh, kucing. Apa lagi nih? Landak, landak. Armil kak, Armil. Harmil apa tuh? Kuda hitam, babi. Ayo, apalagi ada nggak? Masa nggak tahu sih kaki itu apa? Temenku kak, ya Oh, Allah, itu terenggiling, Kak. tergiling. Nama Oke, teman saya Armil kak. oke. Terus siapa lagi? Ayo, Kasih clue, Kak. apa? Klunya apa ya? Dia. Galak. Klunya galak. Ayo, klunya galak. Burung. Apa? Burung, burung. Burung. Badak, badak. Badak. Mamaku galak Cakep. lagi. Oke, kita lihat jawabannya ya guys. Nih, apa jawabannya? Iya sih. Oke, singa klunya. Ada nggak tadi yang jawab singa tuh? Gak ada ya yang jawab singa. Oke, next gambar yang terakhir nih ya. Gambar apa guys?
Hiu. Hiu. Yang lainnya? Paus orka. Bos Orka. Terus ada lagi nggak? Yang lainnya? Naga. Dan Bebek, baik. bebek, bebek. Bebek. Oke. Ikan lele. Iya, kalau nggak salah itu peliharaan. Hewan peliharaan, klunya. Ikan lele, ternak lele. Ternak lele Yubi kak, Yubi. megalodon. Kura-kura, kura-kura. Kura-kura. Oke. Kita langsung aja lihat apa jawabannya. Anjing, yeay. Oke. Cukup sekian ice breakingnya. Mungkin gimana nih teman-teman? Udah pada excited belum untuk webinar malam hari ini? Udah nggak ngantuk kan? Mesti ngantuk nggak? Ah, Nggak semangat, semangat, dong. semangat. Semangat dong, harus dong ya, harus semangat. Oke, langsung kita mulai aja. Untuk mempersingkat waktu ya mungkin ya. Eh, langsung kita mulai aja. Mas Rusnanda udah join ya Mas? Udah. Udah ya, oke. Um, Oke, bentar. Oke, selamat malam Mas Rusnanda. Suaranya Ya, terdengar ya? ya Clear ya Mas? terdengar. Oke. Clear, clear. Sebelumnya apa kabar nih Mas Rusnanda? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin sebelum mulai, aku mau kenalin profil dari Mas Rusnanda terlebih dahulu ya. Mas Rusnanda adalah seorang data scientist di BitHealth. Mungkin Mas Rusnanda bisa nih spill sedikit job desk-nya itu di BitHealth seperti apa, Mas? Oke. Sebelumnya salam kenal juga ya bagi teman-teman dan hadirin di Zoom meeting ini. Eh, aku Rusnanda Farhan. Ya mungkin kalau tadi ditanya tentang job desk-nya as a data scientist di BitHealth itu kurang lebih eh sesuai company-nya ya. Biasanya kan kita bekerjanya itu dalam bisnis yang bergerak dari eh, perusahaannya gitu. Nah, kebetulan BitHealth-nya ini bergerak dalam bidang healthcare. Jadi eh, so far aku ngerjain semua data yang berkaitan dengan healthcare termasuk eh, di rumah sakit gitu ya. Jadi lebih banyaknya ke arah data pasien, terus operasional rumah sakit dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan analisis dan modeling gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Job desk dari Mas Rusnanda. Mungkin udah ada sedikit gambaran juga terkait data scientist seperti apa. Dan penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rusnanda sebagai pembicara. Mas Rusnanda sebagai pembicara saya silahkan. Baik, terima kasih. Aku coba share screen dulu ya teman-teman. Oke, apa share screen-nya sudah terlihat? Terlihat Mas, terlihat. Jelas. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, Selamat datang di webinar malam hari ini ya. Di sini saya mengangkat judul Data Science for Everyone, an Introductory Overview. Nah, jadi di sini kita akan mengulas nih tentang pemahaman data science itu seperti apa, terus data scientist ya sebagai orang yang bekerja dalam bidang data science ini, data scientist tuh ngapain aja sih gitu, dan harapannya teman-teman bisa lebih terbuka lagi nih wawasannya seputar data science atau menjadi seorang data scientist itu seperti apa gitu. Oke, aku mulai dari perkenalan dulu ya sekali lagi. Perkenalkan saya Rusnanda Farhan, data scientist yang di company yang bergerak dalam healthcare sector ya, atau tadi sudah disebutkan nama company-nya adalah BitHealth. Nah, untuk eh seputar pengalamannya sendiri, saya fokus area di data scientist-nya itu adalah penerapan AI dan machine learning dalam bidang data scientist ini untuk area computer vision, NLP, machine learning, dan pattern recognition. Ya, jadi computer vision dan NLP itu apa nanti akan kita coba bahas juga di dalam webinar ini ya teman-teman.
Oke, berkaitan dengan data dan data science. Nah, mungkin teman-teman di sini nanti eh, bisa lebih memahami lagi nih berkaitan apa sih yang kita tahu tentang data yang sekarang mungkin booming gitu ya saat ini. Apa sih itu data? Terus kenapa kita eh, sekarang tuh banyak orang ngomong tentang data, ngomong tentang analisis, tentang AI, tentang scientist dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini aku mau coba trigger dulu dari eh, pemahaman teman-teman berkaitan dengan data. Nah, data di sekeliling kita itu ternyata tersebar luas ya, teman-teman. Tanpa kita sadari, banyak hal yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lihat, kita dengar, dan lain sebagainya, yang bisa tersimpan atau berwujud sebagai data, gitu. Nah, ketika kita melakukan suatu aktivitas, tadi aku juga sempat baca, ada teman-teman yang sudah beraktivitas sebagai konten kreator, misalkan, di suatu platform streaming YouTube, gitu, misalkan. Nah, apakah itu data atau bukan, gitu. Terus teman-teman yang tadi mencoba misalkan skripsinya misalkan ngambil ini ya, survei gitu. Jadi ada responden yang nanti teman-teman kasih beberapa kuesioner misalkan, apakah itu data juga atau tidak. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di gambar-gambar ini, apakah misalkan dalam sektor healthcare, apakah suatu gambar ronsen, ya let's say ronsen abdomen ini, atau mungkin gambar citra medis lainnya itu adalah data atau bukan? Gitu ya. Termasuk juga apa yang kita lihat, apa yang kita tonton di TV gitu ya. Entah itu acara sepak bola, olahraga dan lain sebagainya, apakah itu bisa termasuk data atau bukan? Termasuk transaksi kita ketika kita berbelanja, ya. Jadi semua aktivitas kita itu ternyata di sana berpotensi untuk menjadi data ya, teman-teman. Oke, nah kita trigger dari sana dulu ya. Jadi kalau kita lihat ada transaksi, ada gadget yang kita pakai gitu kan, entah itu kita untuk bersosial media atau mungkin nantinya bisa dipakai teman-teman untuk bermain game dan lain sebagainya. Nah, nanti di sana dilihat nih, apakah itu termasuk data atau tidak ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat nih secara definisinya dulu. Data adalah sebuah kumpulan fakta atau figures ya, atau measurement atau observasi yang dapat dianalisis untuk mendapatkan insight atau untuk mengambil suatu decision atau tindakan. Ya. Nah, ini data ini bisa datang dari berbagai macam bentuk, entah itu angka, tekstual, gambar, suara, atau bentuk-bentuk lainnya gitu ya. Yang mungkin nanti dikategorikan menjadi structure, semi-structure, dan unstructured gitu. Nah, jadi di sini intinya dia itu adalah suatu kumpulan fakta ya dibilangnya ya. Artinya dia harus terkumpul atau terhimpun dulu baru bisa dibilang data gitu. Kalau misalkan saya bilang, wah tadi saya lihat ada kartu mahasiswanya misalkan teman-teman yang ada di sini nih gitu. Terjatuh. Saya lihat tadi tapi saya nggak ambil gitu. Nah, apakah ingatan saya itu adalah data? Belum tentu. Kenapa? Karena tersimpan hanya dalam memori saya kan, dan itu nggak bisa dianalisis atau nggak bisa dikeluarkan kembali, dilihat kembali gitu kan. Nah itu belum belum menjadi data gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman tadi misalkan bikin eh, konten kreator ya, bikin video misalkan gitu, recording video sudah tersimpan di device teman-teman gitu, itu udah menjadi data karena sudah tersimpan gitu. Atau mungkin tadi ketika kita melihat ada data ronsen paru-paru misalkan. Nah, itu sudah menjadi data. Oke, dia sudah tersimpan gitu kan. Tapi hal-hal yang tidak tersimpan itu belum menjadi data ya. Nah, jadi sesuatunya itu harus tersimpan dulu ya, fakta-faktanya tadi. Ya, kalau misalkan nanti ada sensus penduduk tentang berapa usia
penduduk Indonesia yang sudah lebih dari sama dengan 17 tahun untuk bisa mengikuti pemilihan umum misalkan. Nah, itu dicatatkan sama mereka. Nah, itu menjadi data gitu. Jadi harus terkumpul dan tersimpan dulu. Nah, dari data ini kalau kita melihat ternyata ada sebuah apa ya? Sebuah siklus ya, teman-teman, bisa dibilang antara data dan teknologi gitu. Jadi kalau dulu teknologi itu menghasilkan data, ya kan? Kayak misalkan contohnya, dulu kita tahu mulai adanya komputer menghasilkan data yang mereka bisa simpan, entah itu dari transaksi, mungkin pajak dan lain sebagainya gitu ya, yang mereka kalkulasi yang mereka simpan dan menghasilkan data. Tapi sekarang bisa berbalik, jadi siklus, bisa dua arah antara data dan teknologi. Jadi tidak hanya teknologi menghasilkan data ya, seperti yang kita lihat zaman sekarang. Kayak misalkan dulu nggak ada sosial media, tapi sekarang ada. Dampak dari teknologi tersebut akhirnya ada data-data yang seperti mengarah ke data gambar, data video, foto dan lain sebagainya gitu kan. Yang sebelumnya mungkin nggak ada gitu. Nah, dari hal tersebut sekarang ternyata bisa berbalik teman-teman. Dari data bisa menghasilkan suatu teknologi. Contohnya apa? Contohnya adalah artificial intelligence. Ya, jadi bagaimana suatu sistem bisa eh, memiliki kecerdasan seperti halnya manusia, bisa mengikuti suatu human behavior. Ternyata karena data, gitu. Jadi data yang terhimpun itu ternyata analisisnya itu luas. Tidak hanya kita bisa mengetahui secara informatifnya, deskriptifnya, tapi ternyata data itu bisa membangun sebuah sistem, sebuah teknologi baru yang bisa membantu kita lagi. Bahkan teknologi itu juga bisa menghasilkan data lagi, gitu. Jadi memang seperti siklus. Nah, oleh karena itu, kita melihat di sini pentingnya data ya, teman-teman. Bahkan eh, banyak peneliti yang mengatakan bahwa data ini adalah sebuah new oil gitu ya, atau sebuah sumber daya yang baru gitu. Kalau dulu mungkin sumber dayanya adalah sumber daya minyak gitu ya, sumber daya alam, maka sumber daya yang sekarang tidak hanya tentang sumber daya alam, tapi sumber daya teknologi yaitu data gitu. Karena data secara value dia tinggi banget gitu ya. Bahkan ada beberapa data yang nggak bisa diakses secara langsung, ada yang terbatas dan lain sebagainya. Dan juga ternyata data ini bisa membawa, ya kalau dari sisi bisnis gitu ya, bisa membawa kemajuan bisnis dari suatu perusahaan gitu. Dimana istilahnya kalau teman-teman eh, pernah dengar data driven gitu ya. Jadi suatu company yang bergerak atau yang bergerak dengan arahan datanya gitu. Karena tadi ya dibilangnya data adalah fakta gitu kan. Jadi ketika dia bergerak, bisnisnya ini bergerak ya, segala macamnya ya, decisionnya, keputusan bisnisnya itu diambil berdasarkan data atau berdasarkan fakta di lapangan, maka secara logikanya memang nanti bisnisnya itu bisa bergerak lebih maju daripada mungkin kompetitornya gitu ya. Karena dia dibilang data adalah fakta, maka dia tahu persis gimana kondisi lapangan, tahu persis gimana kondisi pasar gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini eh, nanti kita bahas di akhir juga, tapi ini spill aja bagi teman-teman. Jadi salah satu keunggulan data zaman sekarang adalah semua company bergerak ke arah sini juga, teman-teman. Company yang tidak menggunakan datanya untuk kebutuhan bisnis mereka, maka mereka cenderung ketinggalan gitu. Bahkan kalau bisa dibilang dalam tanda kutip, misalkan saya gitu ya, punya warung atau punya toko kelontong, tidak menerapkan eh, apa ya konsep data dengan baik, maka penjualan saya mungkin akan jadi rugi gitu. Entah itu dari sisi pencatatannya, barang-barang yang habis, barang-barang yang paling banyak dibeli atau dibutuhkan oleh konsumen dan lain sebagainya. Gitu. Nah, inilah makanya pentingnya data. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah data itu ketika kita, oke, aku punya bisnis nih, aku mau nerapin data driven di bisnis aku. Jadi, bisnis ini akan bergerak berdasarkan datanya. Nah, ketika nanti bisnis ini berjalan, aku kumpulin datanya, apakah itu cukup gitu ya? Ternyata tidak segampang itu juga gitu ya. Data yang terkumpul itu
tidak informatif ketika tidak kita olah gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang datanya itu masih mentah. Seperti halnya makanan yang masih mentah gitu ya. Tidak akan enak dimakan ketika makanannya itu belum dimasak misalkan atau belum dibumbui dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu muncullah banyak apa ya istilahnya role ya, bisa kita bilang role atau eh, predikat ya atau apa ya sebutannya dalam bidang data tuh nggak cuma data scientist gitu. Ada banyak lagi role lainnya. Entah itu data engineer, data analis, dan lain sebagainya yang ternyata mereka punya porsinya masing-masing di perusahaan. Gitu. Karena memang data yang mentah ini untuk analisisnya pun kan luas gitu ya. Jadi kalau dilakukan hanya dari satu orang, maka itu akan bisa beberapa faktor yang terjadi ya. Yang pertama lama, yang kedua berat gitu ya. Orang itu akan melakukannya dengan ya pusing lah, capek dan segala macam. Atau yang ketiga tidak bisa mendorong bisnis lebih maju karena terlalu lama tadi gitu. Sehingga banyak role-role yang terbentuk dari data ini. Oke, kita lihat nih. Selanjutnya, from data to information. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, data ini nggak akan bisa membantu bisnis kita kalau kita nggak menerapkan analisisnya sehingga dia menjadi sebuah informasi. Bayangkan di sini misalkan aku punya eh, ini ya catatan belanja lah gitu ya. Jadi ada toko, ada catatan belanjanya seperti apa. Nah ini kalau dilihat recordnya ada nih datanya. Transaksi tanggal sekian, jam sekian, beli apa aja gitu ya. Dan berapa jumlahnya, berapa harganya. Tapi itu nggak akan bisa kita ambil banyak decision dari sana gitu. Karena apa? Yang pertama, misalkan penjualannya banyak. Nggak mungkin kita liatin row per row dan itu susah banget cari kesimpulan atau cari informasi dari data tersebut gitu kan. Sehingga data ini harus diubah menjadi sesuatu yang informatif ya. Kita bisa bilang itu sebagai informasi atau insight gitu kan dari data tersebut. Nah, banyaklah teknik-teknik untuk information retrieval gitu kan. Salah satu yang paling gampang untuk menarik informasi dari data ya, apalagi datanya itu kuantitatif. Yang paling gampang adalah kita bisa melihat dari statistiknya, gitu kan. Secara informasi statistiknya, deskriptifnya itu seperti apa? Gampangnya gini, kalau misalkan tadi ada toko dengan dia udah merecord atau mencatat semua transaksi jual belinya, maka dia nanti bisa menghitung sudah berapa banyak barang yang terjual. Terus rata-rata jualan hariannya itu berapa dalam satuan rupiahnya, berapa barang yang terjual. Nah, dari situ dia bisa analisis lebih lanjut. Misalkan ada barang A yang itu adalah barang yang fast moving, artinya satu hari atau dua hari pasti habis gitu. Nah, dia akan tahu, dia akan bisa ambil decision keputusannya berapa barang A, berapa hari atau interval waktu berapa lama untuk barang A ini dia akan restock, dia akan isi kembali stoknya gitu ya. Jangan sampai habis, akhirnya banyak peluang transaksi atau peluang barang dibelinya itu terbuang gitu kan. Misalkan barangnya keburu habis, terus pas ada customer yang datang, terus kita bilang, oh nggak lagi kosong barangnya. Nah itu kan akhirnya potensi kita mendapatkan uang kan hilang di sana gitu. Nah itu yang bisa dihindari gitu. Nah itu bagaimana merubah data yang tadinya hanya sebagai catatan, sebagai record, itu diubah menjadi informasi yang nanti bisa banyak hal yang bisa kita lakukan di sana, termasuk take decision-nya, gitu. Nah, sebenarnya yang data scientist lakukan itu adalah mencoba mendalami informasi tersebut, gitu ya. Karena eh, semakin majunya teknologi sekarang, kebutuhan manusia itu semakin pesat dan eh, sehingga untuk mengambil informasinya itu nggak cuma ambil informasi yang standarnya aja atau informasi yang
basicnya aja, kayak misalkan hanya mengeluarkan nilai rata-ratanya aja, nggak kayak gitu, gitu. Karena kebutuhan yang semakin meningkat, sehingga butuh metode yang lebih dalam. Nah, itu yang digali, yang banyak para peneliti sudah lakukan, menemukan metode-metode baru, gitu. Nah, di data science sendiri ada dua jenis ini ya, data berdasarkan strukturnya. Kita katakan di sini ada namanya tipe yang pertama structure data, tipe yang kedua unstructured data. Bedanya apa? Kita lihat di sini kalau structure data itu adalah data yang terorganisasi, terorganize atau terformat dengan baik gitu. Paling gampang kalau kita lihat itu seperti data-data tabular ya. Dia sudah terstruktur dengan baik, ada kolomnya, ada barisnya gitu kan, lebih sesuai, lebih rapi. Terus misalkan dalam banyak table nanti ada relational table-nya, database-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, karakteristiknya yang bisa kita lihat, dia highly organized. Jadi ada skemanya di sana. Dan value-nya itu menyesuaikan skema yang ada ya dari data tersebut. Misalkan dalam table, kolom-kolomnya misalkan kolom jenis kelamin atau kolom gender gitu ya. Nah, di sana ada laki-laki dan perempuan gitu kan, atau tipenya itu teks atau string gitu ya. Ya, itu kan terus kayak gitu gitu. Terus misalkan ada contoh penghasilan. Nah, berarti penghasilan itu angka gitu ya. Sesuai skemanya, maka dia harus angka. Maka kalau ada eh, yang bukan angka, maka dia bisa menjadi kacau gitu dalam value-nya. Dan itu biasanya jadi error. Dan terlihat, lebih gampang terlihat. Nah, terus easy searchable. Jadi, karena dia terstruktur dengan format yang baik, dengan skema yang sudah eh, baik untuk diikuti, maka nyari sesuatu value di dalamnya pun akan lebih gampang biasanya teman-teman. Kalau teman-teman pernah coba-coba programming dengan SQL ya, jadi teman-teman nanti bisa tuh ngelihat mau ngambil kolom apa, ngambil table di mana gitu ya. Untuk mencari tahu value yang ada di dalamnya itu lebih gampang. Bahkan di filter misalkan yang kondisi value-nya kurang, misalkan tadi table penghasilan yang kolom penghasilannya itu harus lebih dari misalkan 5 juta atau berapa gitu ya. Nah, itu bisa lebih mudah dicari. Quantifiable, nah ini tentunya berkaitan dengan struktur data yang tadi ya. Dia lebih gampang untuk di-quantify. Nah, yang terakhir ini ada konsistensi data type. Jadi, dengan skema yang sudah ditentukan, maka dia harusnya konsisten tadi ya. Harus konsisten dengan skema tersebut. Kalau enggak, biasanya dia jadi error. Dan itu nanti ketahuan errornya di mana dan bisa diperbaiki. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau database ada MySQL, Postgre, dan sebagainya. Ada bisa spreadsheet juga, ya. Entah itu dari Microsoft Excel atau Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Yang, Halo. yang intinya, ini bisa menjadi eh, table ya. Gampangnya teman-teman ingat aja data table untuk data structure ini. Gitu. Halo. Selanjutnya, ada lagi data unstructured. Nah, ini lebih, ya karena dia tak terstruktur ya teman-teman. Karena dia tidak terstruktur, maka dia lebih Halo. sulit dan lebih banyak mungkin variasinya gitu ya. Nah, di sini dibilang unstructured data itu lack a predefined structure or schema. Jadi dia agak kurang nih dari sisi struktur atau dari sisi skemanya. Jadi dia Halo. value-nya ini bisa bervariasi banget teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristiknya adalah no fixed format. Jadi dia bisa karena dia kurang terstruktur untuk formatnya, dia bisa dalam bentuk apapun. Let's say misalkan gini, eh gambar deh gitu ya. Gambar itu kan bisa kita lihat bahwa dia ada yang channelnya macam-macam gitu ya. Ada yang hitam putih aja, grayscale, ada yang RGB, ada yang CMYK dan lain sebagainya. Ada juga yang misalkan eh, formatnya itu ukurannya yang beda-beda gitu dalam data. Nah, diverse data type, nah di sini bisa mencakup data teks, image, audio, video, dan lain sebagainya.
Ini untuk unstructured data. Nah, kemudian kompleks processing. Jadi biasanya processingnya lebih kompleks. Kenapa? Karena tadi datanya tidak quantifiable. Ya, kalau quantifiable kan eh, lebih terukur ya. Walaupun datanya besar, pasti terukur bagaimana kita ingin menganalisis atau mengolah data tersebut. Tapi kalau misalkan yang kompleks processing di unstructured data ini, karena kita nggak bisa mengukur, kayak misalkan ketika kita bermain dengan data teks aja, data teks itu sendiri aja bisa kalimat, banyak kalimat gitu kan. Atau bahkan dia bisa menjadi paragraf atau bisa menjadi sebuah satu dokumen panjang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada satu lagi poinnya dari karakteristiknya adalah flexible and rich in information. Nah, karena bentuk yang tak terstruktur tadi, jadi kita bisa lebih luas lagi untuk menggali informasi yang ada di dalamnya, teman-teman. Kayak misalkan gini, kalau misalkan saya punya data teks gitu ya, misalkan eh, data tentang ini deh, sosial media deh, tapi yang teks ya, yang tekstual, misalkan kayak Twitter gitu. Nah, saya di sana bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan misalkan bahasanya. Dengan bahasanya kita tahu dia itu orang mana gitu kan. Terus kemudian konteks tulisannya, apa yang sedang dia bahas, yang menjadi mungkin yang menjadi interestnya dia nantinya gitu kan. Terus juga eh saya bisa tahu nanti dari tulisan cara mengetiknya gitu ya. Kata-kata yang digunakan, apakah kata-kata yang formal ataukah ada dalam tanda kutip ada abusive di sana gitu ya. Ada pelanggaran dalam bersosial media misalkan dalam menggunakan kata-kata yang tidak pantas, eh, hate speech gitu ya atau ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih banyak informasi yang bisa digali ketika unstructured data ini karena tadi dia tidak terstruktur jadi kita bisa banyak pengembangan metode untuk mencari informasi yang ada di dalamnya. Nah, contohnya kalau data teks itu kita bisa lihat ada email, ada laporan gitu ya, report, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga multimedia file kayak misalkan gambar, video, audio, termasuk juga sinyal gitu ya. Nah, terus ada lagi dalam misalkan web content, website, blog, forum discussion, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang termasuk dalam unstructured data. Nah, kenapa dua bagian ini? Karena nanti penerapannya dari data science itu pun juga bisa beda-beda. Nah, dari data science sendiri, dari structure dan unstructured data aja, dia bisa dikembangkan lebih luas lagi, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya data science itu sendiri apa sih, gitu ya? Secara definisinya, kita bisa katakan bahwa dia itu, data science itu adalah interdisciplinary field, ya. Jadi, bidang interdisiplin. Jadi dia combining sebenarnya teman-teman dari beberapa disiplin ilmu yang kita tahu. Nah, di sini setidaknya dia itu mencakup tiga disiplin ilmu. Yang pertama matematika, lalu yang kedua ada computer science, yang ketiga adalah domain expertise-nya. Nah, maksudnya seperti apa? Matematika dibutuhkan di sini karena matematika ini eh, menjadi salah satu kunci dalam metode yang ada di data science, lebih khususnya di machine learning gitu ya. Sebagai tools atau sebagai metode yang digunakan oleh data scientist machine learning gitu. Isinya adalah rumus-rumus matematika yang digunakan untuk mengeluarkan informasi yang ada pada data tersebut gitu. Nah, computer science disiplin ilmu yang kita tahu nanti kita akan butuh eh, komputer gitu ya atau kita butuh ngoding kalau kalau zaman sekarang ya kita butuh ngoding. Kenapa? Karena datanya ini cenderungnya adalah data yang besar gitu kan. Sehingga nggak mungkin kita tulis tangan, hitung manual pakai pakai pena gitu kan. Dan lebih akurat atau menghindari miskalkulasi itu pasti kita membutuhkan komputer. Kenapa kenapa harus ngoding nggak pakai misalkan Excel aja gitu. Nah, tools itu kan juga sebenarnya terbatas ya teman-teman.
Jadi ketika datanya itu lebih banyak dari yang bisa dia tampung, maka dia akan jadi lemot, dia akan jadi error atau dia nggak bisa mengeluarkan semua hitungannya misalkan. Jadi ngoding itu sebenarnya salah satu upaya aja ya, karena datanya itu biasanya gede banget gitu. Nah, itu kita butuh computer science di sana untuk kita tahu tools-toolsnya, kita tahu bagaimana cara menjalankan rumus-rumus matematika ini gitu. Nah, bagaimana dengan domain expertise? Kenapa kita butuh juga di sana? Karena sebagaimana kita tahu, data ini sekarang semua orang atau semua bidang ya, kalau kita ngomong dari sisi company, dari sisi bisnis, semua bidang bisnis pasti ada datanya gitu. Nah, ketika kita hanya mengolah tanpa tahu esensi dari data tersebut, maka informasi yang kita deliver dari analisis kita itu eh, kurang ada sense-nya lah gitu, atau kurang kena lah gitu. Kenapa? Karena kita nggak lebih dari hanya memunculkan angka-angka tanpa mengerti konteksnya, gitu kan. Nah, jadi domain expertise di sini juga harus dimiliki nih bagi seorang data scientist, gitu. Termasuk saya sendiri. Saya nggak ada background di bidang kedokteran, nggak ada background dalam bidang healthcare, nggak ada background untuk dunia kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan. Tapi karena saya seorang data scientist yang kebetulan company-nya bergerak dalam bidang healthcare, maka mau nggak mau saya harus mendalami juga domain expertise-nya di bidang kesehatan atau healthcare ini, gitu. Termasuk bagaimana dalam suatu rumah sakit dia menentukan dari sisi bisnisnya gitu ya. Dia ada metrik-metrik bisnis dalam healthcare, terus dari sisi kesehatan atau dari sisi kedokterannya muncul istilah-istilah kedokterannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data yang ada di sana gitu. Nah, nanti teman-teman misalkan bergerak dalam bidang finance misalkan, teman-teman yang suka main saham, main cryptocurrency misalkan. Data scientist yang bergerak di bidang tersebut, maka dia harus tahu istilah-istilahnya, harus tahu hitungannya, rumusan-rumusannya sehingga hasil analisis yang dibuat itu lebih sesuai gitu ya. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Nah, setidaknya kita harus punya tiga aspek ini ya teman-teman. Computer science, matematik, dan domain expertise-nya. Gitu. Nah, ini yang sedang berjalan ya dalam dunia nyatanya itu seperti ini. Nah, untuk life cycle-nya sendiri, seorang data scientist itu kurang lebih ada 7, tapi mungkin dalam referensi lain bisa berbeda-beda gitu ya teman-teman. Tapi secara garis besarnya kita bisa lihat bahwa yang pertama itu ada business understanding. Nah, ini berkaitan dengan domain expertise tadi. Di mana kalau kita mau menjalankan suatu life cycle dari data science, kita bisa mulai dari ambil data sampai mendeliver informasinya, itu kita harus tahu bisnisnya dulu gitu. Bisnis prosesnya seperti apa. Itulah kenapa kita butuh domain expertise tadi. Ketika ada kebutuhan, kita itu diminta untuk mengeluarkan informasi atau diminta analisis dari eh, pemasukan bulanan di perusahaan misalkan. Nah, itu kita harus tahu bisnis understanding-nya. Kita harus tahu dari mana pemasukan perusahaan kita, dari mana aja gitu ya. Itu berkaitan dengan datanya itu disimpannya di mana. Mungkin kalau dia bentuknya table, kolom-kolomnya itu merepresentasikan apa, dan lain sebagainya. Lalu ada konsep di sini nomor duanya adalah data mining ya, untuk eh, menggali informasi yang ada di dalamnya. Kemudian data cleaning, jadi nggak semua data itu sebenarnya bersih teman-teman. Gitu. Jadi kita pasti menemui dalam real world-nya itu nggak ada data yang 100% siap pakai langsung masuk ke analisis atau visualisasi atau bisa dimodeling langsung, itu jarang banget. Pasti ujung-ujungnya kita ambil datanya dulu, kita harus lihat, tinjau kembali, kira-kira datanya ini udah oke apa belum, banyaknya itu belum, gitu. Jadi ada banyak teknik juga yang di nomor tiga ini, gitu, untuk membersihkan datanya. Kenapa harus dibersihkan? Kalau teman-teman bertanya seperti itu, jawabannya adalah eh, kita coba logika aja. Ketika suatu mesin
produksi gitu ya. Dia menggunakan bahan yang seadanya, bahan yang low quality lah gitu ya. Maka jangan berharap hasilnya itu akan high quality, hasil produknya. Nah, itulah yang terjadi juga di sini. Atau ada istilahnya kan garbage in, garbage out gitu ya. Jadi apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau masuknya sampah, keluarnya sampah juga. Gitu. Nah, diharapkan yang kita masukkan di sini untuk analisis adalah data yang bersih, yang tidak kotor gitu. Sehingga hasilnya hasilnya pun clean atau bisa dibilang hasilnya juga merepresentasikan dari fakta aslinya gitu. Nah, setelah itu baru eksplorasi datanya, di mana di sini kita mencoba memahami datanya lebih dalam lagi gitu ya teman-teman. Untuk eh, dilanjutkan ke step berikutnya nih, 5, 6, dan 7 biasanya. Setelah kita memahami datanya seperti apa, kita tahu nanti cara mengambil informasinya, mendelivernya, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita ngomong dari sisi data scientist, yang dalam tanda kutip fokus pada modeling, predictive modeling. Maka dari data eksplorasi tadi, yang sudah bersih ya tentunya, kita akan tahu bagaimana kita membentuk model yang sesuai dengan data tersebut. Gitu, sehingga hasilnya lebih representatif. Oke, nah kalau nomor 5, feature engineering, ini bagian dari pre-processing sebenarnya sih ya. Dan data eksplorasi. Kemudian 6 dan 7 ini adalah proses untuk kita mendapatkan informasi. Biasanya kalau predictive modeling itu lebih kuatnya ke arah pattern recognition. Jadi dari data tersebut kita diharapkan bisa membentuk model yang dia bisa mengenali pola dari datanya. Kalau misalkan tadi kita ngomong tentang saham deh gitu ya. Dari data tersebut kita harusnya modelnya ini nanti terbentuk untuk bisa paham pattern dari pergerakan sahamnya misalkan. Atau dalam perkembangan AI sekarang gitu ya, dunia data science yang ada sekarang yang bergerak dalam bidang AI itu kita bisa lihat nantinya misalkan dalam computer vision atau dalam tekstual gambar dalam konteks gambar atau video gitu. Nanti bisa dikenali tuh bahwa misalkan oh ini gambar eh, kendaraan, mobil, motor dan sebagainya atau ini pejalan kaki dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau data visualisasi ini sebenarnya untuk mendeliver informasinya, teman-teman. Jadi, ketika dalam suatu organisasi, ya, let's say kita bilang perusahaan, maka kalau kita analisis suatu data, nggak semua orang akan ngerti tentang angka-angka, tentang rumus matematika, gitu kan? Sehingga kita eh, coba berikan informasi yang setara dengan orang-orang yang ngerti matematika tadi, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih friendly lah gitu ya, yaitu dengan visualisasi, dengan memunculkan chart-chart atau gambar-gambar yang merepresentasikan informasi yang udah kita buat tadi, yang sudah kita gali, gitu. Nah, itu pentingnya data visualisasi. Nah, ini life cycle yang ada dalam data science. Jadi, ketika ada kebutuhan bisnis, kita ambil datanya, diolah, lalu sajikan kepada tim atau kepada orang yang membutuhkan dalam perusahaan tersebut. Terus mereka akan mungkin memberikan feedback kembali ke kita atau kalau sudah oke, itu biasanya dari sisi bisnis ada keputusan bisnis yang diambil dari hasil analisis kita. That's why kalau kita lihat kenapa pentingnya data zaman sekarang karena hasil informasi dari sini yang mereka mungkin nanti akan ada misalkan saya e-commerce gitu ya. Nanti mereka ada promo, ada orang-orang terpilih yang diberikan voucher gitu dan lain sebagainya itu dari olahan data ini. Seperti ini gitu. Nah, lanjut ke data cleaning. Jadi sesuatu yang terlihat simpel, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Bahkan eh, ada yang menyebutkan bahwa seorang data scientist akan banyak menghabiskan waktunya, bahkan bisa 50-70% waktu kerjanya dia, ya, untuk membersihkan data. Ya, tapi baik lagi itu depends on condition of your data. Jadi bergantung banget terhadap kondisi data yang teman-teman punya. Tapi sekarang umumnya ya, zaman sekarang datanya itu udah pasti banyak, udah pasti
besar lah, dalam ukuran yang besar. Oke, jadi dalam cleaningnya pun pasti butuh proses ya, proses untuk cleaning datanya dan nggak jarang juga dia nggak cuma sekali proses, jadi lebih dari satu kali proses gitu. Misalkan contohnya ketika kita ngomong tentang data tekstual deh gitu ya. Data tekstual itu kan luas ya, misalkan dari yang Twitter tadi gitu. Teman-teman ngomong bahasa yang multilingual aja gitu ya, yang misalkan ngomong ngetiknya gitu ya, postingannya itu bahasa Indonesia tapi ada gabungan dari bahasa Inggrisnya juga misalkan. Atau bahasa Indonesia tapi dia berupa singkatan gitu. Kenapa kita harus cleaning yang kayak gitu? Karena itu akan pengaruh ke processing komputernya gitu. Semakin data itu kotor ya kita bilang, kalau kita malas bersihin ya, maka prosesingnya itu akan semakin berat. Nggak jarang, makanya banyak komputer yang nggak sanggup atau nggak bisa mengolah data-data yang kita punya gitu. Kenapa? Karena mungkin salah satunya itu, karena datanya itu nggak dibersihkan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu di sini sebenarnya data cleaning itu terlihat simpel, tapi sebenarnya eh, berat ya teman-teman, kompleks juga dan ini menghabiskan banyak waktu dari seorang data scientist gitu. Nah, bagaimana cara data cleaning yang tepat? Nah, itu nanti teman-teman bisa coba dalami dari tadi fokusnya di mana? Apakah data structure, apakah data unstructure? Karena cara cleaningnya pun nanti punya caranya yang berbeda-beda gitu. Oke, nah ini contohnya. Kalau dalam bahasa Inggris kita lihat, misalkan di sini ada for, ada of, ada that, ada in, ada from, ada to, ada or ada is, ada with gitu ya. Nah, ada istilahnya dalam NLP ya teman-teman, atau dalam data science yang bergerak dalam bidang language ya, language natural language ya, bahasa alami atau bahasa manusia, itu ada istilahnya dikenal dengan namanya stop word. Yang kalau kita definisikan itu adalah kata-kata yang dia itu sebenarnya sering muncul, sering kita lihat gitu ya, dalam postingan, dalam dokumen, tapi sebenarnya dia meaningless atau kurang memiliki arti. Contohnya ini, the, kalau dalam bahasa Inggris ya, the itu kan sebenarnya nggak ada maknanya kan gitu. Atau to, atau and, atau that gitu kan sebenarnya meaningless gitu ya. Bukan yang nggak ada maknanya sama sekali, tapi meaningless. Atau contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya kata adalah ya. Misalkan saya adalah mahasiswa Universitas di Jakarta. Kalau adalahnya dihilangin, saya mahasiswa Universitas di Jakarta. Ya. Padahal kan adalah itu kayaknya cukup sering tuh di kata-kata dalam bahasa Indonesia kan gitu. Tapi dia meaningless gitu. Nah, ini satu kata kan kita kalau dalam data science ini nanti model itu belajarnya kan kalau dalam NLP itu kan kata per kata kan. Nah, bayangin kata adalah ini ada dalam setiap kalimat. Nah, itu kan akan diproses terus kan sama dia. Nah, ini bisa dua hal yang terjadi. Yang pertama, processingnya lebih berat. Dan yang kedua, bisa ada misklasifikasi atau misprediction dari modelnya. Gitu. Sehingga ini harus dibersihkan, yaitu dihapus. Makanya ada nama tekniknya stop word removal. Nah, kemudian ada lagi nih kalau dalam data gambar, sebutannya noise. Contohnya, ini ada MRI. MRI itu adalah salah satu citra medis ya atau gambar medis yang diambil dari suatu mesin atau teknologi yang namanya magnetic resonance image gitu. MRI. Nah, ini kegunaannya apa? Jadi MRI ini dia bisa nge-scan atau dia bisa menampilkan citra organ tubuh manusia dengan lebih baik gitu. Yang organ dalam ya, organ dalam dengan lebih baik. Bedanya apa sama ronsen? Ronsen itu kan lebih menampilkan citra tulang ya, karena dia kalau dari sinar X-ray-nya itu kan ini teman-teman yang mungkin kalau ada yang dari fisika lebih tahu nih.
Jadi X-ray itu kan dia akan, kalau ditembakkan sinar X-ray, dia akan menyala terhadap kalsium ya kalau nggak salah. Nah, kalsium itu kan terdapat dalam tulang. Makanya kalau di ronsen itu warna tulang pasti lebih terang dalam citra X-ray gitu. Dan kebalikannya, kalau sinarnya itu kenanya ke bagian protein atau yang terdapat dalam organ dalam kita, maka dia lebih redup. Makanya biasanya lebih terang di tulang dan lebih redup di organ-organ dalam. Nah, ini kebalikannya. Kalau kita MRI itu kita mau cari eh, vision lain gitu kan. Kita mau cari gambaran lain yang lebih nampak nih kalau kita mau lihat organ dalam. Nah, salah satunya itu bisa MRI. Nah, MRI ini ternyata ada kesulitannya juga bagi teman-teman yang nanti mau bergerak data scientist yang di bidang misalkan ini namanya medical image analysis ya. Nah, ini kesulitannya di mana ternyata data gambar misalkan MRI itu atau gambar-gambar lainnya itu ada namanya noise. Noise itu adalah objek-objek yang mengganggu ya dalam gambar tersebut yang harus dihilangkan. Nah, contohnya apa? Misalkan ini, kalau dengan ada noise-nya, kita lihat yang gambar MRI yang sebelah kanan. Dia kayak ada apa ya? Kalau kalau dulu di TV analog istilahnya ada semut-semutnya gitu ya. Nah, ini bisa mengganggu analisis citranya ketika nanti kita membangun suatu model machine learning gitu. Nah, kalau dalam data audio ada lagi nih dia masalahnya yang harus dibersihkan. Salah satunya adalah bagaimana kejernihan suara utama dibandingkan suara background atau kita bisa bilang noise-nya gitu. Kayak misalkan ketika orang berbicara ya direkam gitu ya. Kalau dia direkam di ruangan sunyi, maka suara dominan atau suara utamanya itu terdengar lebih jelas. Tapi kalau dia di kerumunan, di keramaian, maka suara utamanya pun kurang jelas gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa saja kayak kita deh manusia gitu ya. Kalau saya ngomong ke orang tapi di telepon gitu ya. Saya lagi ngomong di telepon dengan orang yang berada di tempat ramai, bisa aja saya nggak dengar kan apa ucapan orang tersebut. Nah, ini bayangkan komputer harus mengolah data tersebut yang bahkan manusia pun juga bisa salah gitu ya karena terlalu berisik atau ada noise-nya di sana gitu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Nah, kalau suara gimana cara bersihinnya gitu kan. Nah, suara itu kan representasinya sebagai sinyal. Maka ada rumus matematika juga. Makanya tadi dibilang matematika salah satu domain disiplin ilmunya gitu ya. Ada rumus matematika yang bisa dia mentransformasikan nilai-nilai dari sinyal-sinyal tersebut gitu. Dan itu arahnya ke sinyal processing. Silakan teman-teman yang data science yang mau yang ke arah sinyal processing itu bagus banget juga sebenarnya teman-teman gitu. Ya, jadi luas juga sebenarnya pengaplikasian dari data science itu sendiri. Oke, nah ini kita baru sampai tahap pembersihan data ya teman-teman. Jadi bisa dibilang yang kita lakukan dari tadi ini ya, bahkan kita hanya berbicara, kita cuma ngobrol masalah cleaning data aja itu lama gitu ya. Apalagi kita melakukannya gitu. Pasti lebih lama lagi dan lebih banyak tantangannya lagi gitu. Nah, tapi seorang data scientist tidak hanya bergerak dalam atau tidak hanya berhenti sampai dengan membersihkan data aja gitu ya. Dia secara life cycle tadi kan sampai ujung gitu ya, sampai berapa tadi? 7 apa 8 gitu. Nah, selanjutnya kalau datanya ini udah siap ya, yang tadinya nggak clean, nggak bersih kita bersihkan. Kalau misalkan datanya itu nggak sesuai atau ada missing value ya kita isi gitu ya datanya. Atau kita bisa buang dan lain sebagainya sehingga datanya lebih rapi, lebih sesuai. Maka selanjutnya kalau datanya ini udah ready to use gitu ya istilahnya, maka yang dilakukan adalah membangun model machine learning atau membangun prediktif model tadi. Nah, itulah sebenarnya kunci utama dari seorang data scientist. Ya, jadi data scientist itu kunci utamanya adalah model prediktifnya tadi gitu. Nah, pertanyaannya, itu dibangun dari apa? Nah,
dengan teknologi yang berkembang sekarang dan sudah banyak orang yang meneliti, sekarang ini data scientist menggunakan yang namanya AI, ya artificial intelligence, atau istilahnya kecerdasan buatan gitu kan. Nah, memanfaatkan teknik dalam AI namanya machine learning dan deep learning sebagai tools-nya seorang data scientist untuk bisa menghasilkan suatu informasi atau insight dari datanya. Nah, contohnya gimana? Kalau kita lihat dulu secara segmennya ya, artificial intelligence itu di dalamnya ada machine learning, di dalamnya lagi ada deep learning, di dalamnya lagi ada generative intelligence. Ya, jadi utamanya adalah yang kita bahas ini adalah machine learning, mesin yang belajar. Ya, jadi dengan kita bisa memberikan pemahaman terhadap mesin atau komputer, maka dia akan membantu kita untuk mengolah informasi dari data kita. Gitu. Nah, kenapa dibilang machine learning sekarang itu penting gitu ya? Kenapa data science menganggap machine learning itu penting? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada dua faktor utamanya. Yang pertama dari kebutuhan manusia yang tak terhingga, unlimited gitu ya, yang tak terbatas, dan high task complexity. Nah, ini berkaitan nih. Jadi gini teman-teman, bayangkan apakah zaman dulu orang eh, membutuhkan eh, face face recognition gitu ya untuk membuka layar kunci di device di handphone masing-masing gitu. Enggak kan? Bahkan orang zaman dulu cuma pencet-pencet tombol aja gitu ya, pencet tombol bintang atau pencet tombol apa itu udah langsung untuk lock atau unlock dari screen mobile phone-nya gitu. Nah, kenapa dibilang sekarang kita butuh gitu ya, face recognition itu untuk mengenali ketika mau buka HP itu dikenali dulu wajahnya, oh ya ini yang punya nih, maka baru HP-nya di unlock gitu kan. Nah, itu karena salah satunya adalah unlimited human need ini. Jadi ketika dulu udah ada metode yang gampang untuk lock screen HP, sekarang kebutuhannya meningkat nih. Nggak cuma dengan cara yang simpel tadi gitu, tapi dengan cara-cara yang lebih advance. Nah, begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bayangkan sampai dengan zaman dulu orang nggak ada kendaraan, jalan kaki atau naik hewan tunggang seperti unta atau kuda gitu kan. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin maju juga, maka ada namanya kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor yang digerakkan oleh suatu mesin gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang orang sudah bisa mengemudi gitu kan. Tapi kenapa sekarang muncul yang namanya self-driving car atau autonomous car gitu. Nah, tadi karena unlimited human need tadi gitu ya. Jadi kebutuhan manusia itu tak terbatas. Ketika kita sudah mencapai suatu kebutuhan, memenuhi suatu kebutuhan, pasti ada kebutuhan lainnya, gitu. Secara harfiah, sifat alami manusia lah gitu ya. Tapi kita anggap ini sebagai suatu hal positif, di mana kita bisa terus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk apa ya, istilahnya kemaslahatan umat manusia lah gitu ya. Nah, itu yang kita anggap dari unlimited human needs ini. Ya, walaupun kita bisa bilang bahwa needs and greeds itu beda tipis ya kan. Jadi kebutuhan dan keserakahan itu terlihat beda tipis gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Yang kedua faktornya adalah high task complexity. Tadi, kalau misalkan dulu yang penting ada kendaraan bermotor, nanti pengemudi bisa mengemudikan kendaraan tersebut. Nah, sekarang dipaksa mesin yang mengendarakan, bukan manusia lagi. Gimana caranya? Nah, karena tugasnya itu udah lebih kompleks, maka nggak bisa lagi tuh kita pakai misalkan rumus-rumus matematika standar gitu ya. Atau kita pakai rumus-rumus di statistika deskriptif, mean, median, modus, dan sejenisnya. Untuk memprogram supaya ada sistem yang bisa mengendarai suatu kendaraan mobil misalkan gitu. Pasti ada rumus yang lebih kompleks daripada itu. Untuk mengatasi kebutuhan yang kompleks tadi juga gitu ya teman-teman. Nah, kenapa machine learning ini penting? Karena dia bisa lebih ke yang kanan sih ya sebenarnya ya. Karena unlimited human needs ini kan
tadi yang aku bilang memang secara alamiah memang sudah ada di dalam diri kita gitu kan, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas ini. Maka yang pasti terlihat di sini adalah yang high task complexity. Machine learning itu menyajikan banyak metode-metode yang lebih dalam gitu ya, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Nah, kita ambil contoh yang lebih gampang gini. Saya punya dua data tabular, data satu dan data dua. Contohnya ya, anggap ini data di suatu e-commerce. Jadi saya punya data orang-orang atau user-user yang pernah belanja di platform e-commerce saya. Lalu saya coba kelompokin user-usernya, grouping. Nah, saya ambil faktornya tuh dua, total spend sama user account age. Jadi berapa banyak dia sudah belanja di platform saya, dan saya akan lihat usernya berdasarkan usia akunnya, bukan usia orangnya ya, usia akunnya. Jadi dia sudah dari pertama kali dia registrasi user di platform saya, itu dia sampai dengan tanggal saat ini dia sudah berapa lama. Nah, itu saya kategorisasi. Ketika dia belanja misalkan lebih dari 20 juta, saya katakan dia high spender gitu, atau orang-orang yang belanja dengan kategori high. Kalau kurang dari 20 juta, katakan dia sebagai low. Lalu kemudian user akun age di sini kita lihat kalau usia akun dari registrasinya itu sebelum 2020, sorry 2021 deh gitu ya. Kita katakan dia akun lama, old. Tapi kalau udah di atas 2021 kita katakan dia akun baru gitu sampai sekarang. Nah, dari sini kita kategorisasi nih. Oh, kalau dia belanjanya banyak dan dia akun lama, dia adalah golden user. Yang artinya dia user-user yang loyal gitu, yang memang setia belanja di tempat kita nih gitu. Kalau dia belanjanya sedikit tapi dia akun baru, katakan dia sebagai new customer gitu. Terus kalau dia belanjanya banyak dan dia baru, nah ini potensial nih, potensial new customer gitu. Nah, kalau dia belanjanya sedikit dan old, kita katakan dia sebagai churn. Let's say gitu ya. Churn itu adalah dia udah nggak belanja lagi di platform kita gitu, istilah aja. Nah, dari sini kita kasih nih informasinya gitu ya ke manajemen. Dari sana nanti bisa ada decision dari manajemen. Business decisionnya adalah kalau golden user itu kita prioritasin ya, misalkan pengiriman barangnya, eh, akses ininya ya, akses belanjanya dan lain sebagainya kita permudah karena dia loyal ke kita gitu. Kalau new customer bisa aja kita kasih voucher atau mission gitu ya bahasanya sekarang. Kalau belanja lebih dari berapa nanti dapat reward apa gitu kan. Nah, itu kasih ke dia tuh supaya dia meningkatkan belanjanya gitu. Nah, potensial customer ini kita kasih suatu treatment juga ya secara bisnis supaya dia betah, supaya dia bertahan lama nih untuk belanja di platform kita misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir kalau churn ini sebenarnya ada dua cara. Dibiarin aja karena emang udah nggak bisa diapa-apain, atau masih kita coba untuk retention gitu ya. Kita coba gimana caranya supaya dia mau lagi belanja di tempat kita gitu. Ya, sehingga kita bisa ada decisionnya gitu dari analisis kita. Nah, kenapa machine learning itu sekarang penting? Karena ternyata, let's say dari kasus ini aja, untuk ngegrouping user-user ini, ternyata faktornya tuh nggak cuma dua kan. Faktornya bisa lebih banyak lagi. Ya, total spend iya penting. User akun age penting. Tapi ternyata city juga penting. Orang yang belanja 20 juta di daerah dengan orang yang belanja 20 juta di pusat kota gitu ya, atau di kota-kota yang lebih besar gitu, atau kota-kota besar gitu ya. Itu mungkin beda secara nilainya. Mungkin kalau di daerah-daerah 20 juta itu udah termasuk yang high. Tapi 20 juta misalkan di kota-kota besar itu masih middle atau low gitu kan. Nah, ternyata kita harus tambahkan aspek city-nya juga nih, kotanya juga gitu. Terus kalau kita bisa ambil misalkan ada kolom salary gitu ya. Kita tahu salary-nya dia itu berapa gitu. Nah, ternyata itu penting juga untuk menentukan komparasi antara dia mengeluarkan
10 juta tapi salary-nya itu 15 juta, berarti kan dia sudah belanja 2/3 dari gajinya gitu kan. Beda dengan 10 juta, belanja 10 juta dari orang yang punya gaji 100 juta gitu kan. Nah, dan juga nanti ada lagi gender usia user sesungguhnya, bukan usia akunnya gitu ya. Usia gender sesungguhnya, usia user sesungguhnya, lu terus bisa juga dari last transaction-nya, produk yang paling dia suka beli dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi eh apa ya, faktor-faktor untuk kita mengeluarkan suatu informasi. Dan tadi kan arahnya ke decision making gitu kan. Nah, inilah dengan kondisi yang lebih kompleks ini, maka mungkin hitungan standar udah nggak bisa nih mencakup semua kebutuhan ini. Maka ada machine learning gitu. Let's say salah satu metode yang bisa digunakan adalah clustering namanya. Sehingga dia bisa menghimpun dari banyak-banyak faktor ini yang sulit dikalkulasi, dimasukkan aja ke teknik machine learning yang ada, dan kita bisa dapatkan hasilnya. Gitu. Nah, ini baru dari satu contoh yang structure aja gitu ya. Belum lagi contohnya tadi, kalau misalkan ada contoh dari autonomous car gitu ya. Atau mungkin teman-teman lihat misalkan di luar negeri itu udah ada orang belanja di suatu toko-toko di sana gitu ya. Itu belanjanya udah langsung dari scan wajah, nanti ada e-walletnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengembangan dari ini gitu. Pengembangan dari machine learning yang ada sekarang. Nah, bagaimana membangun machine learning model ini gitu, ML model ini? Secara konsepnya itu kita dikenalkan dengan oh ini ada namanya training data dan testing data. Ya, kita ke sini dulu. Training data itu adalah data yang diberikan kepada mesin. Kan tadi konsepnya mesin learning ya, mesin yang belajar. Jadi eh, kita kasih datanya ke mesin, diolah dengan menggunakan teknik machine learning, ya. Nanti dia akan membentuk suatu model. Model itu kepintarannya. Jadi dia punya kepintaran nih untuk mengenali pattern dari data kita. Nah, kalau udah ada training datanya, sudah diproses sama komputer atau sama mesin, maka nantinya dia punya kepintaran. Nah, itu kita coba uji dengan testing data ini. Nah, sehingga dalam flow-nya, kita lihat di sini, ada training data, ada testing data. Training data ini fokus untuk membentuk model atau kepintaran dari mesinnya atau komputernya tadi. Kalau testing data itu fokus untuk mengevaluasi. Ya, seperti teman-teman, misalkan dalam kuliah, dosen memberikan tugas, memberikan materi gitu ya, pembelajaran, tapi di ujung ada ujian akhir misalkan gitu. Lalu dievaluasi kan hasil ujiannya. Gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah teman-teman nangkep nih belajar selama misalkan 1 semester tersebut gitu kan. Bagaimana performa hasil belajar teman-teman terhadap hasil ujiannya gitu. Yang diujikan pasti kan apa yang dipelajari juga gitu kan tentunya. Nah, membangun machine learning model ini itu sama. Jadi kita gunakan training data ini untuk membangun kepintaran si komputer atau si mesinnya ini gitu. Kalau dia udah punya model, dia udah punya kepintaran, kita uji apakah performa kepintarannya ini udah bagus atau belum. Kalau belum, itu nanti ada eh, banyak caranya juga yang bisa mengoptimize. Dan sebenarnya dalam training prosesnya ini atau eh, dalam memilih machine learning algoritmnya ini sekarang berkembang terus. Jadi ada banyak teknik-teknik atau algoritma-algoritma machine learning untuk mempelajari datanya. Jadi kalau misalkan satu algoritma kurang works gitu ya, kurang berhasil, maka bisa ganti algoritmanya dengan algoritma lainnya gitu. Nah, nanti hasil evaluasinya itu eh, merepresentasikan bagaimana model yang terbentuk. Sudah cukup baik atau belum gitu. Nah, lanjut. Kind of machine learning di sini kita lihat di sini terbagi 3 ya teman-teman. Ada yang namanya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, supervised learning ini kan
pembelajaran terarah ya bahasa Indonesianya ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Nah, yang dilakukan di sini itu adalah kita mencoba menganalisa atau melihat pattern bagaimana datanya ini dengan tujuannya ya atau dengan expected outputnya gitu. Kalau clustering di sini adalah mengelompokkan. Unsupervised learning di sini ada namanya clustering. Nah, ini mengelompokkan data kita tanpa tujuan ya. Jadi benar-benar melihat datanya dari sisi homogenitinya. Nah, reinforcement learning ini salah satu contohnya adalah dia menerapkan trial and error. Jadi kalau misalkan kita punya suatu data, kita set objektifnya itu apa, nanti setelah itu kita lihat possible possible dari apa ya jaraknya lah, sorry, rutenya lah gitu ya, atau caranya possible ways untuk dia bisa mencapai objektifnya tadi. Nanti ada eh, reward and punishment-nya. Nah, ini contohnya klasifikasi supervised learning yang dia akan memprediksi categorical Oh iya, label. silakan ini. Nah, evaluasinya bisa dengan akurasi, precision, recall, dan advance. Nah, ini saya kenalkan juga algoritmanya dan namanya Kane-Resnick-Burr, SVM, Support Vector Machine, Decision Tree, dan Naive Bayes. Nah, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada email-email yang masuknya ke spam, ini mungkin karena kasus klasifikasi tadi. Gitu. Dia mengklasifikasi bahwa ini tuh spam atau email yang masuk itu adalah benar email. Jadi masuk ke inbox gitu. Ada lagi regresi, kalau tadi klasifikasi itu ke kategorical target, kalau ini dia numerical continuous target. Contohnya apa? Contohnya adalah house price prediction. Jadi memprediksi misalkan harga rumah nih. Faktor-faktornya apa? Misalkan number of room, criminal rate di daerah tersebut, mungkin ada lagi luas tanah, luas bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini regresi. Jadi bentuknya kan angka ya, gitu. Nah, kalau clustering ini mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan ini nggak ada namanya ya. Jadi contohnya tadi user segmentation di misalkan platform e-commerce gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau reinforcement learning ini contohnya explanation-nya itu ini ya kompleks ya. Jadi ini saya ada contoh dari videonya aja. Jadi intinya dia punya objektif eh, di untuk mencapai suatu makanan yang ada di sini nih, di meja gitu. Nah, dia siapkan semua possible ways-nya ya. Nah, ini ada rutenya nih, ada rute jalannya kan. Nah, anggaplah setiap eh, hewan di sini itu adalah setiap instance yang akan mencoba trial and error-nya gitu. Nah, ketika dia berhasil, dia akan mendapatkan makanan. Kalau dia nggak berhasil, artinya error kan. Nah, dia akan mendapatkan punishment. Punishment-nya apa? Punishment-nya dia nggak akan dapat makanan gitu kan. Atau dia masih lapar nih punishment-nya gitu. Maka dia akan mencoba belajar terus untuk mendapatkan optimal eh, ini ya, ways-nya atau optimal jalurnya gitu. Nah, ini yang dilakukan di reinforcement learning. Nah, untuk coverage data science sendiri, ini yang pertama ada data science in structure data. Tadi udah ada contohnya ya. Dalam data-data tabel, kita bisa lakuin customer segmentation, recommender engine, forecasting model, ya, fraud detection, churn analysis, atau A/B testing. Nah, ini contohnya, recommender engine. Jadi, Netflix, kalau kita lihat ya teman-teman, kita kok bisa dapat banyak saran-saran film ketika kita sudah misalkan nonton satu film, dua film, dan seterusnya. Ternyata yang terjadi di belakangnya adalah ada algoritma machine learning yang membantu merekomendasikan dengan harapan film itu teman-teman suka gitu. Nah, kemudian ada lagi dalam computer vision. Nah, ini yang berkaitan dengan visi ya atau penglihatan seperti gambar, video ya dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat ada image segmentation, image classification, object detection, motion analysis, facial recognition dan image generation. Nah, ini ada contohnya juga nih teman-teman. Nah, ini kita lihat image generation yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri itu motion analysis. Nah, jadi di sini
kita lihat kalau yang sebelah kiri itu dia bisa mengenali gerakan-gerakannya, apakah dribble bola, shooting, passing, terus berlari tanpa bola dan lain sebagainya. Nah, yang lebih canggih lagi yang sebelah kanan, image generation, ya mungkin teman-teman udah pernah tahu yang namanya deep nostalgia gitu ya. Mencoba membuat suatu animasi gerakan dari sebuah foto. Jadi sebenarnya ini foto gitu ya. Tapi machine learning di sini akan membuat bahwa foto itu nanti bisa bergerak ya dengan gerakan-gerakan standar gitu. Nah, ada lagi nih data science in NLP. Apa itu NLP? NLP itu adalah Natural Language Processing. Ya, bagian dari AI dan data science di sini yang dia bergerak itu dalam bidang natural language atau bahasa natural atau bahasa manusia gitu gampangnya ya. Nah, ini bisa untuk semantic analysis, machine translation, sentiment analysis, text klasifikasi, dan and natural language generation. Nah, contohnya adalah ini ChatGPT sebagai natural language generation tadi. Ya, dia bisa generate suatu bahasa natural atau bahasa manusia yang tujuannya itu untuk interaksi ya. Jadi nanti dia bisa interaktif ngobrol dengan misalkan usernya itu adalah kita gitu. Apa yang dilakukan oleh ChatGPT di sini gampangnya gini. Dia menggabungkan atau dia combining antara supervised learning dengan reinforcement learning gitu. Jadi dia akan men-set up suatu question and answer ya sebagai supervised learningnya dan reinforcement learningnya itu karena kan setiap pertanyaan itu jawabannya nggak cuma satu ya kayak kita berdialog misalkan halo apa kabar aja jawabannya bisa banyak gitu kan. Nah, untuk mencari jawaban yang paling optimal dia menggunakan reinforcement learning di sini. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bagaimana kerjaan data scientist, apa yang dilakukan, life cycle-nya seperti apa, dan bahkan tadi ya, bagian-bagian data science itu luas, kita sudah bahas juga satu-satu gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan prospek kerja data scientist itu sendiri? Nah, ini ada survei dari Northeastern University yang mengatakan bahwa data scientist ini dan apa ya, kawanan-kawanannya lah gitu ya. Dan jadi data scientist yang namanya machine learning engineer, machine learning scientist itu kan masih dalam lingkup data scientist juga nih. Itu menjadi top eh, top pekerjaan yang mendapatkan gaji yang cukup tinggi gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini dengan semakin besarnya kebutuhan untuk data scientist ini, ternyata orang-orang di seluruh dunia pun juga sudah melihat prospek kerja di data scientist ini. Sehingga mereka berpacu untuk mendalami data scientist ini untuk menjadi lebih profesional atau lebih expert dalam bidang tersebut gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena di sini ada saran-saran juga bagi teman-teman. Yang pertama untuk skill setnya ini teman-teman bisa dari soft skillnya dulu nih. Komunikasi, teamwork, inovasi, curiosity sama problem solving. Setidaknya ini gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama komunikasi dan teamwork ini dibutuhkan dalam company apapun. Ya, teman-teman pasti bekerja dengan orang lain ya dalam menyelesaikan suatu project misalnya. Pasti ada kerjasama dengan orang lain. Inovasi, nah ini yang bisa membuat teman-teman lebih dilihat gitu ya sebagai seorang data scientist yang memiliki value karena inovasinya gitu. Teman-teman ketika ada problem, ada suatu permasalahan, ada suatu case, teman-teman bisa punya kreativitas untuk memberikan problem solvingnya seperti apa. Nah, curiosity, nah itu berkaitan dengan bagaimana teman-teman penasaran nih terhadap metode-metode data scientist yang terus berkembang. Bahkan sesimpel teman-teman jangan sampai menyerah ketika ketika ngoding gitu ya. Terus ketemu error gitu. Nah, teman-teman harus punya rasa curiosity untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang terakhir, problem solving yang berkaitan dengan inovasi tadi ya. Nah, untuk programming language itu teman-teman bisa coba dalami di Python, R, sama SQL.
Ya, walaupun sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kalau nanti terjun ke dunia kerja, banyak lebih dari ini gitu ya. Tapi utamanya memang di Python zaman sekarang, karena R ini terbatas pada penggunaannya sekarang tuh gitu. Python lebih fleksibel, jadi banyak company yang pakainya Python daripada R. Nah, kalau SQL ini biasanya karena sekarang semuanya sudah terdigitalisasi, jadi orang-orang tuh nyimpan datanya di SQL atau sejenisnya, ya, database lah intinya gitu. Nah, untuk skill set tadi soft skill udah, programming udah. Nah, ini teknikalnya nih. Teman-teman mau nggak mau pasti menemukan namanya menemukan yang hal yang berkaitan dengan statistik dan matematika. Ya, teman-teman harus pelajari bagaimana eh, teknik-teknik statistik, mempelajari aljabar gitu ya, aljabar linier, terus kemudian kalkulus, itu akan ketemu di setiap metode-metode data science gitu. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang setelah melihat skill set tadi terus jadi panik gitu ya. Ketika tahu data scientist itu pasti ketemu lagi dengan matematika sama statistik gitu. Nah, jangan khawatir, ini advice dari aku secara personal ya, sebagai orang yang pernah menempuh pusing-pusingnya metode-metode di data science ini. Yang pertama, mungkin teman-teman pernah juga dapat di formal education gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa diulas kembali apa yang udah didapat di kuliah misalkan. Nah, kalau nggak dapat di kuliah, tenang aja. Itu banyak sumber yang bisa teman-teman coba ya, teman-teman akses untuk belajar, online course, video tutorial, webinar, ya seperti ini ya gitu. Atau workshop, entah itu online atau offline gitu kan, dan lain sebagainya. Terus juga dari buku, nah ini beberapa buku yang menurut aku bagus sih ini untuk teman-teman bisa pelajari ya. Ada deep learning dari eh, buatan atau karangan dari Ian Goodfellow. Ini kalau teman-teman cari, ini salah satu tokoh juga dalam dalam machine learning ini, beliau ini pinter banget lah pokoknya gitu. Atau Mathematics for Machine Learning ini karya dari Mark Peter Desenroth. Nah, ini bukunya bagus banget gitu. Atau teman-teman bisa ikut di community-community yang ada sekarang gitu teman-teman. Entah itu dari Kaggle, Stack Overflow, Data Science Indonesia, Medium, Machine Learning ID, Jakarta Research, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini beberapa saran yang aku kasih ke teman-teman, yang aku tahu gitu ya. Jadi, mungkin teman-teman tahu lebih banyak dari ini, nah itu lebih bagus. Oke, itu aja dari aku. Sekian untuk materi webinar di malam hari ini. Aku kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparan materinya dari Mas Rusnanda ya. Oh iya, buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa di-keep dulu ya teman-teman di kolom chat Zoom. Selanjutnya akan ada pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Kak Salsa. Halo, selamat malam Kak Salsa. Halo, selamat malam Kak Salsa juga. Iya. Selamat malam teman-teman Oke. semua. Oke, Kak Salsa suara jelas ya Kak ya? Dengeran jelas kan ya Kak? Clear. Clear banget Kak. Oke, oke Kak Salsa, untuk mempersingkat waktu, boleh aja langsung dibuka sesi sosialisasinya. Aku persilahkan Kak. Siap, thank you Kak. Oh iya, selamat malam teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikutin webinar Celebrate tahu ya aku mau ngapain. Dan untuk teman-teman yang belum tahu aku mau ngapain, aku mau kasih info sedikit nih mengenai Kampus Merdeka gitu. Tadi kan Mas Rusnanda, Kak Rusnanda udah ngasih tahu ya cara-cara tuh mau jadi data scientist tuh bisa dari pembelajaran formal, webinar, workshop, bootcamp dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi data scientist bisa banget ikut Kampus Merdeka di Solareds. Aku langsung share aja ya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu nih mengenai Kampus Merdeka itu apa, Kampus Merdeka itu adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya.
Nah, eh ini aku juga kasih tahu. Nah, program Kampus Merdeka yang ada di kita itu ada yang namanya studi independen gitu. Banyak banget kan program Kampus Merdeka sebenarnya kampus mengajar, magang, studi independen, bla 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 gitu. Nah, yang spesial di Salaris itu ada program studi independen. Nah, program yang kita buka itu apa aja sih gitu. Jadi kita buka program yang ada ini ya, meliputi application development, artificial intelligence, cybersecurity, data processing, dan digital kreatif. Untuk batch 7 ini kita buka 10 program. Bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman interest banget di bidang data, kita buka data science, data engineer, data analyst, and business intelligence gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen mengkolaborasi ide kreatif dan teknologi gitu ya, teman-teman bisa join ke program web development and UI UX, design, dan juga game design and development. Nah, untuk teman-teman yang ternyata lebih lebih berminat untuk kayak ngoding gitu atau buka website, bikin website atau bikin aplikasi, teman-teman bisa join ke program front end atau back end. Nah, untuk teman-teman yang eh, pengen ini ya menjaga keamanan di dunia cyber gitu, teman-teman bisa join ke program cyber security kita. Nah, tadi juga sempat di spill-spill juga ya mengenai AI sama Kak Rusnanda. Kita juga buka program AI yang dimana ada dua nih, ada Artificial Intelligence for Business dan juga pendidikan AI. Nah, kriterianya apa aja sih gitu kan? Nah, karena ini adalah program kampus mereka, jadi mahasiswa aktif ya salah satu persyaratannya. Nah, untuk eh, jurusannya itu terbuka banget kita dari seluruh program studi. Jadi teman-teman yang memang backgroundnya bukan non IT daftar aja karena kita bakal ngajarin teman-teman dari nol. Nggak perlu takut ya. Nah, terus untuk jenjangnya kita menerima jenjang D2, D3, D4, dan S1. Kita masih ngikutin ketentuan dari Kampus Merdeka. Nah, untuk semesternya, untuk teman-teman yang ada di jenjang D2, D3, dan D4, kita menerima di minimal semester 2. Dan untuk teman-teman yang ada di jenjang S1, kita nerima teman-teman yang nanti di bulan Agustus nanti semester 5. Jadi teman-teman yang sekarang masih menempuh semester 4 dan nanti di bulan Agustus udah masuk semester 5, teman-teman bisa daftar aja gitu dari sekarang walaupun teman-teman sekarang di semester 4 ya. Nah, untuk kriteria soft skill-nya ini kalau teman-teman lihat banyak banget ya, ada 5 gitu ya kriterianya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ngerasa masih belum punya nih salah satu soft skill-nya, teman-teman nggak usah khawatir karena kita akan ngajarin teman-teman soft skill-nya juga. Jadi, monggo bisa join kita juga. Jadi, selain teman-teman dapat ilmu teknis, teman-teman juga dapat ilmu soft skill-nya. Nah, yang ada di studi independent Salaris itu apa aja sih gitu kan? Nah, yang pertama ada industri demo day yang dimana teman-teman nanti setelah melewati pelatihan, pembelajaran, dan juga praktek-praktek nanti di akhir program teman-teman akan membuat final project yang dimana final projectnya adalah solusi dari sebuah masalah gitu ya. Nanti final projectnya bisa dijadikan sebuah portofolio ya sama teman-teman kalau misalnya udah selesai program gitu. Nah, yang kedua ada career preparation yang dimana teman-teman bakal diajarin selengkap mungkin ya, mulai dari CV, interview, bikin portofolio, komunikasi. Nah, ini bakal diajarin sama kita supaya teman-teman siap terjun ke dunia kerja. Nah, di tahap ini juga teman-teman diajarin bagaimana cara mengemas final project menjadi sebuah portofolio. Gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada post program career matchmaking yang dimana nanti setelah lulus untuk teman-teman yang memang berminat ya untuk terjun langsung ke dunia karir, teman-teman berkesempatan juga untuk mendapatkan peluang kerja di perusahaan lokal dan mancanegara. Salah satunya adalah TRAI, yang dimana TRAI adalah perusahaan teknologi yang memang fokusnya di artificial intelligence ya. Mereka itu eh, base-nya ada di Singapura. Jadi teman-teman berkesempatan juga selain di perusahaan lokal gitu.
Nah, ini kurang lebih salah satu aktivitas yang bakal teman-teman tempuh ya kalau misalnya teman-teman join ke program studi independen kita. Nah, ini kalau misalnya dilihat itu eh, pembelajaran lewat Zoom ya. Jadi pembelajarannya adalah secara online, jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja gitu. Dan yang terakhir adalah nanti teman-teman selesai program akan dirayakan bersama. Dirayakan bersamanya itu maksudnya apa? Nanti teman-teman di akhir program itu ada graduation yang di mana teman-teman dinyatakan sudah lulus dari programnya gitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya kalau misalnya teman-teman join ke program studi independen kita. Study di Celebrate sebagai mahasiswa semester 6 jurusan MKB. Hai guys, di lecture class last week aku belajar prompt engineering dari Kak Chris from Chat AI. Yup, of course every week ada tugas, and guess what? GoBot Auzi Mumtaz. Ini well done banget sih, Coach ya. Buat aku ini juga one of the best chatbot yang aku dapat buat batch ini. Untuk sekarang. Kata aku akhirnya masuk top 3 pilihan Kak Chris. Dan juga aku nampilin ada Google Maps di mana ditampilin stasiun terdekat dari lokasi dia gitu. Pertama, seperti yang Auzi bilang, menjawab sebuah problem. Kedua, simple, sangat-sangat memberikan aku value gitu, ngerti langsung, value-nya clear banget. Ini menurut aku referensi chatbot yang kalian bisa contoh, ada stasiunnya dari mana. Jadi kalau aku tahu ada Real GoBot, aku bakal pakai Real GoBot. So happy, dapat apresiasi dan juga insight luar biasa buat aku ngembangin project ini lebih lanjut. Next, aku ada sesi mentoring tribe buat review bareng hasil project ini. Mentor aku juga kasih evaluasi serta masukan biar chatbot kita ini makin kece. Cannot wait to see what's the next. Till my next video, bye. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tertarik gitu ya. Karena aku sih ngerasa pengen banget nih ya. Aku malah ngerasa kenapa sih di angkatan aku tuh nggak ada gitu kampus Merdeka. Jadi teman-teman jangan kelewatan kesempatan ini ya. Nah, ini salah satu success story dari teman-teman yang sudah lulus ya di program Student Independent Accelerates. Ada yang namanya Mas Bahrul Zakaria. Beliau ini mengikuti program Kampus Merdeka di batch 4, program data analis, dan sekarang beliau sukses ya mendapatkan gelar Tableau Desktop Special Analyst gitu. Nah, eh, Mas Bahrul ini waktu itu berkesempatan mendapatkan sertifikasi ini karena beliau ini ya mendapatkan nilai yang bagus waktu itu untuk final projectnya. Jadi teman-teman, Mas Bahrul ini mendapatkan sertifikasi yang diakuin internasional ya, jadi secara gratis gitu. Nah, yang kedua ada dari Mbak Alia Nurfitri yang dimana waktu itu Mbak Alia itu join ke program Kampus Merdeka kita di batch 3 sebagai data analis ya di program data analis, dan sekarang Mbak Alia ini sukses menjadi data engineer di salah satu klien kita yaitu Astra International. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ya untuk join ke program studi independen kita bisa langsung di screenshot aja, di scan barcode-nya untuk join ke ini ya sosmed kita. Bisa di WhatsApp community. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai Kampus Merdeka bisa ditanyakan di community tersebut, nanti dijawab sama adminnya. Dan juga teman-teman bisa stay tune terus ya di Instagram kita di celebrate.school, dan juga teman-teman visit website kita di celebrate.school.com. Nah, untuk teman-teman yang langsung tertarik ya gitu ya, udah menentukan nih aku mau join program data analis, data science gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung screenshot biar nggak kehilangan linknya, dan juga di scan-scan barcode-nya. Nanti teman-teman setelah akses link ini nanti ada website Kampus Merdeka yang muncul ya. Nah, kurang lebih yang muncul itu seperti ini. Ya, nanti teman-teman tinggal pilih aja salah satu program kita, terus klik daftar, dan teman-teman langsung lengkapi aja data-datanya gitu ya, karena itu diperlukan oleh pihak Kampus Merdeka untuk administratifnya ya. Oke, ya segitu aja dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung join aja ke WhatsApp community dan ditanyakan pertanyaannya di situ. Thank you teman-teman. Thank you juga Kak Rusnanda. Rusnandi ya. Kak Rusnandi. Siapa?
Thank you semuanya. Aku balikin lagi ke Kak Salsa. Oke, Kak Salsa. Terima kasih banyak, Kak, atas materi sosialisasinya. Kita kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat ya. Tapi mungkin teman-teman sebelum aku bacain pertanyaan di kolom chat, ada nggak teman-teman yang mau menanyakan secara langsung? Ayo, boleh banget langsung ditanyain terkait yang udah tadi Kak Rusnanda jelaskan terkait di bidang data scientist dan juga mungkin ada yang kurang jelas terkait MSIB yang udah Kak Salsa jelasin, bisa banget langsung ditanyain. Raise hand terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak nih teman-teman? Oke, ada raise hand satu nih dari siapa nih? Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanyain? Kalau misalnya nggak ada, aku masuk ke kolom chat dulu ya. Di pertanyaan di kolom chat Zoom nih. Selamat malam Kak, mau tanya, saya baru belajar bahasa pemrograman dari nol dikarenakan tidak ada dasar sama sekali. Apakah ada saran untuk belajar program R atau Python terlebih dahulu? Kepada Mas Rusnandi, dipersilahkan untuk membantu menjawab. Oke. Eh, untuk memulai yang dari nol ya. Sebenarnya gini teman-teman. Kalau eh, untuk materinya sebenarnya banyak ya. Teman-teman bisa langsung googling aja kayak eh apa basic Python gitu ya di internet itu gampang banyak banget materi-materinya. Cuma mungkin sarana hands-on-nya gitu ya yang mungkin harus di-highlight di sini. Karena kalau misalkan sebenarnya ada dua cara untuk coba teman-teman coba prakteknya. Bisa install di lokal komputer teman-teman masing-masing ya. Ada ada tata caranya itu gampang installnya pakai Anaconda. Anaconda itu jadi ada eh, Anaconda distributor gitu. Jadi dia udah packaging Python-nya yang udah siap nanti teman-teman install terus bisa digunakan. Atau yang lebih gampangnya lagi itu yang online base. Kalau tadi kan harus diinstal di komputer gitu ya. Nah, yang online base itu teman-teman cuma butuh internet. Pakai mesinnya Google. Namanya Google Collaboratory. Nah, itu sarana belajarnya. Kalau kalau untuk masalah belajar ngodingnya itu gampang di internet itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman coba deh cari-cari seminggu gitu, nyoba-nyoba ngoding-ngoding satu dua baris gitu ya. Itu selama 1 minggu itu menurutku udah cukup untuk pemahaman di awal. Pasti udah gampang lah ke depannya setelah dari belajar-belajar yang basic itu. Gitu sih saran dari aku. Oke. Berarti banyak-banyak lihat tutorial ya Mbak, Mas ya? Iya betul. Betul. Oke, next question ada dari Gibran Entio. Bagaimana dengan validation, Bagaimana dengan data validation buat pembentukan machine learning? Apa bedanya sama dataset? Boleh dijawab, Mas? Oke, kalau ini kayaknya salah satu teman kita yang udah mungkin mendalami di bagian machine learning ya. Jadi gini, kalau untuk validasi itu berbeda dengan data test. Jadi biasanya validasi itu sudah masuk di ranahnya deep learning. Deep learning itu biasanya membagi menjadi 3 segmen data gitu ya. Jadi ada data train, validasi, dan data test. Misalkan machine learning tradisional atau machine learning biasa gitu ya. Itu biasanya membagi hanya data train dan test saja. Tapi kalau validasi ini biasanya masuknya ke deep learning. Dia ada proses learning loss atau kalkulasi lossnya di dalam em, trainingnya tadi atau pembentukannya. Jadi dia membutuhkan data validasi. Nah, ngambilnya dari mana? Ya nanti bisa diproporsikan aja. Kalau misalkan dibagi datanya itu tadinya dibaginya cuma 2, data saja. Nah, ini baginya menjadi 3. Sisipkan untuk data validasi juga. Oke, itu aja dari aku. Oke. Cukup jelas nggak nih penjelasannya terkait apa tadi itu perbedaannya? Apa bedanya dari machine learning dengan data test ya, validation data. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Azhar Zuro. Database
apa yang cocok untuk seorang data scientist kira-kira Mas? Oke, kalau untuk database apa, aku nggak bisa sebutin ya. Sebenarnya dari masing-masing company pun itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri terkait dengan database apa yang diperlukan gitu. Jadi yang bisa kita lakuin itu adalah sebenarnya bukan menentukan database apa, tapi bagaimana cara kita bisa memahami database-nya, misalkan gitu ya. Misalkan kalau pakainya dari platformnya Google gitu ya, Google platform ada namanya BigQuery, itu gimana cara kita akses data ke sana. Terus kalau misalkan bukan pakai platformnya Google, pakai punya Amazon gitu, misalkan Amazon Web Service, nah itu gimana cara akses yang sana. Nah itu yang menjadi value di kita sebenarnya gitu teman-teman. Jadi pengalaman ya sebenarnya. Jadi oh iya, aku pernah untuk akses bisa tuh aku untuk akses data ke BigQuery misalkan aku pernah gitu. Nah, itu yang menjadi value. Jadi mungkin teman-teman belajarnya cara aksesnya ke sana gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Abdul. Kamu tanya untuk saat ini apakah peluang karir di bidang data masih tinggi mengingat supply-nya sekarang sudah lumayan banyak dan bootcamp-nya juga sudah menjamur. Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Nah, kalau dibilang apakah masih demand-nya masih tinggi gitu ya, masih bagus, itu sebenarnya iya ya teman-teman. Karena balik lagi dalam setiap bisnis orang data itu perlukan, apalagi data scientist yang sekarang terus berkembang mengikuti teknologi gitu kan. Nah, mungkin kenapa yang menjadi kekhawatiran teman-teman di sini dengan banyaknya supply juga gitu ya, atau banyak kandidat dari orang-orang yang apply sebagai data scientist juga gitu ya. Nah, di sini sebenarnya memang banyak bootcamp dan lain sebagainya, tapi kan lagi ke value diri sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika udah ikut bootcamp, ikut misalkan yang tadi dibilang apa studi independen gitu ya, atau bahkan dari formal education sudah memumpuni juga. Nanti yang membedakan adalah bagaimana teman-teman menambah value dirinya. Nggak cuma belajar dari yang sudah didapat, tapi misalkan nyoba-nyoba bangun portofolionya gitu ya. Makanya salah satu aspek penting untuk teman-teman nanti ke arah data scientist ini itu juga adalah portofolio. Jadi jangan khawatir kalau misalkan semakin banyak pesaingnya, tapi teman-teman kalau misalkan memang pede dan punya banyak portofolio itu pasti tetap dilirik sama perusahaan gitu sih. Oke, berarti ya banyak lah ya Mas bootcamp-bootcampnya juga sekarang yang udah tentang data. Berarti masih inilah ya, masih menjanjikan lah berkarir di bidang data itu ya Mas. Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Nuraini Yulianita. Selamat malam Kak, mau nanya untuk pekerjaan data di bidang saintis di berbagai bidang, misalnya adalah e-commerce, healthcare, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap bidang-bidang tersebut? Oke, based on pengalaman aku, jadi yang paling membedakan itu sebenarnya adalah bisnisnya itu sendiri gitu ya. Atau kalau dari yang tadi ada segmennya itu di domain knowledge-nya gitu. Sebelum di Bit Health ini atau sebelum di perusahaan yang bergerak dalam bidang healthcare ini, aku sempat kerja sebagai data scientist di perusahaan yang bidangnya adalah supply chain distribusi gitu. Nah, begitu pindah ke yang Bit Health ini itu benar-benar aku dari nol untuk memahami eh, semua bahasan gitu ya atau semua ilmu yang harus aku tahu tentang bagian healthcare-nya gitu. Tapi itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu bisa kita pahami dan kita nggak harus sedalam dokter misalkan gitu ya. Kita nggak harus sengerti dokter atau tenaga rumah sakit yang harus ngerti sampai harus semuanya gitu ya, mengcover semua pengetahuan di healthcare tersebut gitu. Tapi kita seenggaknya tahu di hal-hal yang berkaitan dengan project atau study case kita gitu. Nah, itu mungkin yang aku rasain paling berbeda itu di bagian bisnisnya sih gitu. Ya, ya sebenarnya tadi Mas Rusnanda di bidang kesehatan ya Mas ya? Iya, betul. Oke, jadi lebih ada basicnya tahu lah terkait, misalkan tadi kayak dijelasin juga tuh
perbedaan warna di tulang di saat CT scan ya Mas ya, kayak gitu ya, kurang Ya, lebih. gitu. Oke, Oke, next question dari Saiful Anwar. Kalau gen artificial intelligence itu hanya machine learning aja atau gimana? Kayaknya lagi hype tuh terkait artificial intelligence. Boleh Mas dijawab? Nah, oke. Eh, Menarik banget nih. Jadi, Gen AI itu adalah bagian dari machine learning juga. Cuma dalam konsepnya itu dia ada, sebenarnya kalau dari breakthrough-nya gitu ya, evolusinya, mulai dari perkembangannya itu mulai dari machine learning, berkembang deep learning, berkembang lagi menjadi generatif AI gitu ya. Yang mana mungkin teman-teman kalau kita omong agak teknikal sedikit, itu teman-teman tahu yang namanya transformer ya, metode salah satu metode yang eh, eh, apa ya, memacu gitu ya. Zaman sekarang tuh lagi booming Gen AI itu karena munculnya metode yang namanya transformer tersebut, yang menjadi asal muasal kenapa Gen AI sekarang berkembang begitu pesat dan bisa dibilang dalam tanda kutip bagus banget gitu ya idenya. Karena kalau dari sisi misalkan chatbotnya aja itu obrolannya udah bagus, nyambung, dan answernya tepat gitu juga. Nah, mungkin Gen AI kalau teman-teman ikuti memang itu lagi berkembang banget sekarang. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan juga yang mulai mengintegrasikan Gen AI itu untuk kebutuhan bisnis mereka juga sebenarnya. Nah, tapi mungkin aku nggak bisa cerita banyak karena masing-masing company kan juga beda-beda ya penerapannya ya gitu. Jadi ada yang misalkan penerapannya untuk datanya, ada yang untuk menggantikan suatu posisi misalkan seperti telemarketing, telesales dan lain sebagainya. Nah, itu juga memang banyak diterapkan sekarang gitu. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas. Sebelum kita tutup acaranya, di sini ada pertanyaan dari Kak Meli. Keahlian data science wajib satu paket dengan bahasa pemrograman nggak? Atau bisa sebatas kemampuan mengolah dan memvisualisasikan data aja menjadi suatu informasi, Mas? Oke, eh, kalau pendapat saya pribadi, mungkin harus satu paket sama yang ngoding juga. Kenapa? Karena kalau misalkan analisisnya lebih ke olah data dan visualisasi aja, itu biasanya ada kaitannya lagi dengan role yang berbeda selain data scientist. Kan tadi kan bidang data itu kan luas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kalau dari visualisasi itu ke arahnya namanya business intelligence atau mungkin data analis yang fokusnya memang analisis dan visualisasi. Tapi kalau data scientist, mostly umumnya itu dia bergeraknya dalam machine learning dan AI gitu. Ya, berarti emang harus satu paket lah ya Mas untuk bahasa pemrograman. Karena itu merupakan hal basic juga ya. Sebagai data science Ya, kita harus punya ilmu betul. Dan terkait memang bahasa pemrograman. betul. Dan memang sebenarnya keunggulan data science itu memang di bagian machine learning dan AI-nya itu. Oke. Oh, Oke, mungkin cukup pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait MSIB nggak nih? Atau ada yang kurang jelas terkait MSIB, bisa langsung ditanyakan. Atau udah selesai nih, udah cukup jelas segala penjelasan dari Mas Rusnanda dan juga Kak Salsa. Oke. Hmm, Oke. Oh, mungkin satu pertanyaan lagi nih, Mas. Ada yang menarik nih pertanyaannya. Kenapa random forest cenderung less overfitting dibandingkan gradient boost, especially buat dataset yang imbalance, Mas? Oke, sebenarnya itu agak teknis ya, tapi intinya Mm-mm. gini, teman. Itu memang konsep dasarnya sendiri itu memang dia bisa kalkulasinya lah, katakan kalau in generalnya kalkulasinya sendiri dia memang eh, mencoba untuk menghitung dari data-datanya itu untuk masalah imbalance datasetnya sendiri, dia bisa mengatasi hal tersebut gitu. Jadi kalkulasinya itu tidak terpengaruh terhadap proporsi data yang diberikan, gitu intinya. Inti garis besar itu ya, Mas ya. Ya. Oke. Oke, mungkin cukup kali ya teman-teman untuk webinar malam hari ini.
Dan aku juga mau nyampein nih ke teman-teman kalian, kalau kalian ingin mengetahui info lebih lanjut nih ya terkait event-event webinar yang akan kita adakan dan juga mungkin secara jelas dan secara detail terkait data scientist itu yang akan dipelajari seperti apa, kalian mungkin bisa langsung join ke studi independen kita di Celered dengan caranya kalian bisa langsung join ke grup komunitas yang ada di share ya, ada di share tuh di kolom chat. Karena di sana akan banyak banget info menarik dan juga informatif seputar event-event webinar dan juga beberapa rangkaian-rangkaian acara event yang akan kita lakukan. Mungkin sebelum kita tutup, kita sesi dokumentasi dulu ya kali ya, boleh? Kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang ganteng, boleh banget langsung open kameranya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, udah pada open belum nih kameranya? Udah pada siap belum? Ayo dong yang pakai avatar dibuka kameranya. Nah, gitu dong. Kan kelihatan tuh wajahnya yang ganteng, yang cantik. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semuanya. Oke, makasih banyak atas waktunya kepada teman-teman dan para pembicara kita yang udah meluangkan banyak waktu di malam hari ini untuk join webinar. Aku selaku moderator, Salsa Biasa Friantina, izin pamit undur diri. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dan ucapan buat teman-teman sekalian. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat, bye-bye. Oh ya, untuk absen, eh, udah di-share di kolom chat Zoom ya, teman-teman bisa langsung diisi absensinya ya.